saya mohon penjelasan dari ibu saja, karena itu kitab ibu, tidak boleh saya menafsirkan, melainkan ibu yang menjelaskan kepada saya. Bagaimana tanggapan ibu? Bagaimana tanggapan ibu di dalam Matius 11:25, Bu? Oh, tangga, sabar. Matius 11:25. Matius 11 nomor 25 ya? Nomor Iya, 5 Bu, ya? nomor 25. Nomor 5 ya? 25. Oh, 25. 25, Bu, 25. Ya, saya ulang ya. Matius 11 nomor 25. Matius 11 Ya, Bu. nomor 25 ya? Iya, Bu, iya, Bu. Ya. Matius 11 nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Ya itu. Ya. Maksudnya Pada apa? waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Jadi menurut Yesus Tuhan langit dan bumi itu siapa, Bu? Menurut entar dulu nih sama Oma. Sabar ya, saya ada cucu saya. Situ. Ya, enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Halo Ade, sehat selalu Ade ya. Pertanyaannya apa tadi? Soalnya saya nyari referensi ayat. Ya. Pertanyaannya apa tadi? Apakah Oh iya. Di situ kan dikatakan begini, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Nah, menurut ibu, siapa Tuhan langit dan bumi? Menurut Yesus. Gitu. Ya, ya. Di Matius 11 nomor 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Saya mau mengutip per kalimat ya, Pak. Soalnya saya takut salah jawab karena yang nonton hampir 4.000. Matius 11 nomor 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Jadi menurut di ayat ini, Tuhan langit dan bumi itu Bapa ya. Tuhan langit kan, Bapa adalah pencipta langit dan bumi. Berarti Tuhan langit dan bumi itu merujuk ke Bapa. Tapi Ya, berarti Yesus kan, juga, entar dulu. Tapi Yesus juga kan ngaku juga. Yesus itu memang nggak pernah ngaku aku bukan Tuhan, nggak pernah ngaku. Malah dia nunjukin bahwa dia satu dengan Bapa ya. Itu ya, aku di Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Supaya nggak salah ini, ntar kalau saya bilang Yesus satu apa, Bu? Satu apa itu? Satu aku dan apa? Bapa adalah satu. Dalam satu, jadi Satu gini, apa? ya itu kita kembali ke Tritunggal nanti Pak, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Tidak Kudus. masalah, tidak masalah. Itu hak ibu menjelaskan, yang penting Ya. sesuai dengan di dalam Jadi ibu. ya kan gini, Yesus tuh nggak pernah bilang aku bukan Tuhan. Dia memang nggak pernah bilang aku adalah Tuhan, bukan, nggak pernah bilang begitu. Tapi dia menunjukkan bahwa dia satu dengan Bapa, yaitu tertulis di Yohanes 10 nomor 30. Supaya gini, Bapa Tuhan langit dan bumi itu adalah sumber yang yaitu sumber yang Yesus doakan, yaitu Yesus firman menjalankan kuasa Bapa di bumi, Roh Kudus yang mengerjakan kuasa Bapa di dalam kita. Jadi dari ayat yang di atas ini yang Bapak kasih, siapa Tuhan langit bumi menurut Yesus? Bentar ya. Yuk. Tip-tip layar teman-teman. Ibu, kita metode belajar Bu ya. Saya juga masih belajar. Iya.
Yang punya Ya. kuasa yang sama. Ya. Iya Pak. Jawabannya tetap sama. Jawabannya tetap sama Pak. Pertanyaannya kan siapakah Tuhan langit bumi menurut Yesus? Jadi jawabannya itu ada di Yohanes 5 nomor 22. Yang punya kuasa yang sama dengan Bapa, tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Jadi pertanyaan Bapak itu siapakah Tuhan langit bumi? Menurut Yesus itu di Yohanes 5 nomor 22. Jadi jawabannya yaitu Allah. Allah di dalam 3 pribadi. Oke, begini. Pada waktu itu Yesus, jadi Yesus yang berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti menurut Yesus Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, kalau Yesus sudah mengatakan bahwa Allah Bapa adalah Tuhan langit dan bumi, terus Yesus Tuhan di mana, Bu? Sama, Tuhan di langit dan bumi juga. Iya, kan satu. di dalam Maaf, kembali ke Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat. Gitu. Mereka saling bekerja sama 3 pribadi itu. Tidak dapat terpisahkan di antara. Kita pelan-pelan, Bu, ya. Iya, kita pelan-pelan. Berarti di dalam kekristenan ini ada 2 Tuhan langit dan bumi, Bapa dan Yesus. Satu Pak, tetap satu. Satu yang mana? Satu di dalam Yesus, di dalam Bapa, di dalam Roh Kudus. Satu di mana? Di mana dalilnya? Itu tadi saya kasih di Yohanes 5 nomor 22. Baca, Bu. Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Jadi kalau di dunia ini nanti yang turun Yesus. Coba Ibu baca. Ibu baca ulang pelan-pelan. Ya. Yohanes 5 nomor 22. Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Jadi nanti tugas Anak itu menghakimi. Bapa. Ya. Oke. Bapa tidak menghakimi melainkan Bapa menyerahkan kepada Anak. Berarti Bapa menyerahkan kepada Anak. Berarti ada yang menyerahkan, ada yang menerima, betul? Iya. Ada berapa itu? Ada 1. Jadi gini, satu yang mana? Yang menyerahkan apa menerima? Gini. Kita lupa ayatnya ya. Kan saya yang memberi referensi ayat. Jadi saya yang menjelaskan ya, karena saya memberi referensi. Yohanes 5 nomor 22. Bapa tidak menghakimi siapapun. Jadi Bapa yang di sorga pencipta langit bumi itu perannya tidak menghakimi. Dia tidak menghakimi, melainkan dia telah menyerahkan ke. Ya, jadi gini, Bapa yang di dalam sorga itu kan berkuasa atas langit dan bumi. Dia tugasnya tidak menghakimi manusia, tapi diserahkan kepada Anak, yaitu Sang Firman, yaitu Yesus. Dialah nanti yang menghakimi. Iya, nanti dialah yang menghakimi dunia ini. Dia yang menghakimi, begitu. Ya, saya tidak tolak itu. Itu saya tidak tolak. Bapa tidak menghakimi, melainkan dia menyerahkan kepada Anak, betul? Betul, Anak itu Yesus ya. Bapa dengar. Bapa menyerahkan kepada Anak, berarti ada yang diserahkan dan ada yang menerima, benar? Betul, benar. Nah, yang mana Tuhan ini? Yang menyerahkan atau yang diserahkan? Itu dua-duanya Tuhan. Bukan artian Tuhannya dua ya, bukan begitu, bukan Ibu begitu. baru bilang tadi dua-dua. Enggak, bukan Tadi begitu. Ibu yang bilang dua-dua Tuhan. Nih, begini nih. Bagaimana? Oke. Coba refresh ya. Ya. Nih, kita kembali ke Matius 11 nomor 27. Ini referensi ayat yang ada kaitannya ya. Kita
kembali ke Matius Ya. 11 nomor 27. Yesus bilang, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa." Nah, begitu. Jadi, kalau mengenal Yesus sama dengan mengenal Bapa. Kalau pengen mengenal Bapa melalui Yesus. Kalau mengenal Yesus, kalau mau mengenal Bapa melalui Yesus, gitu. Jadi Iya, gini, berarti ada Bapa dengan ada Yesus kan? iya, jadi begini, Bapa itu kan Oke. tidak dapat terlihat. Ini gampangnya begini, Tidak Pak. tahu. Bapa itu kan nggak dapat terlihat karena Sang Pencipta langit ini kan saking besarnya tidak dapat terlihat. Supaya manusia itu melihat Bapa, manusia itu melihat firman-Nya yaitu Yesus. Kalau kita melihat Yesus sama dengan kita melihat Bapa gitu. Sudah. Oke, Bapa dan Yesus ini sama apa beda? Sama, Di mana sama? Di dalam satu hakikat keilahiannya. Di mana samanya, Bu? Coba ini Bu. Saya tunjukkan pakai dalil ya. Coba Ibu baca. Baca Yohanes 5 nomor 26. Yohanes 5 nomor 26. Saya baca ya. Nomor 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Sama seperti Berarti Bapa mereka mempunyai hidup sendiri-sendiri dalam apa dirinya beda? sendiri, Apa begitu juga sama? anak diberinya hidup dalam dirinya sendiri. Yesus, oh ya, saya tahu. Ini Ya, tuh jadi gini loh, Pak. sendiri-sendiri apa? Ini Yesus ngomong begini ini sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Itu tuh seperti yang saya waktu malam bilang sama Pak Loding, itu tuh konteksnya itu Yesus tuh lagi debat sama orang Yahudi di Bait Allah, di sinagog, yaitu mereka marah karena Yesus nyembuhin orang pas hari Sabat. Iya, berarti kita ini kan mengikuti perkataan Yesus. Anda mengatakan Yesus lagi berdebat sama orang Yahudi. Dan Yesus mengatakan, Bapa punya hidup sendiri, anak pun punya hidup sendiri. Datang ibu dengan modal nekat mengatakan mereka sama. Ini yang harus kita kaji. Iya, itu viral itu Pak, video saya tuh. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Iya, makanya itu Bu. Makanya saya tanya. Jadi begini Bu ya. Coba kita metode belajar boleh Bu? Biarkan saya bernarasi sedikit, Ibu Ya, yang baca. Boleh. Ibu tolong baca 1 Timotius 6 nomor 16. Nomor 16 ya. Ya. Satu Matius. Salah Pak, sabar, salah ketik. Ya. 1 Timotius. 1 Matius apa Timotius? 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius. 1 Timotius 6 nomor 1 Timotius 6 nomor 16 ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Amin. Berarti itu adalah Allah Bapa. Sepakat kita, Bu? Oke. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Itulah sosok Allah Bapa. Coba saya tanya sama Ibu, bagaimana cara kita bisa mengenal Allah Bapa itu yang tidak terlihat, yang tidak dapat terhampiri? Apakah Allah Bapa datang sendiri ke dunia, atau dia mengutus utusannya datang ke dunia untuk memperkenalkan dirinya? Dan mana dalilnya? Silakan. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, maka ia menurunkan anaknya yang tunggal untuk tujuannya menyelamatkan
Jadi Bapa itu karena kasihnya begitu besar kepada dunia, dia menurunkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dengan cara kelahiran Yesus Kristus. Begitu. Begini Jadi, Bu, begini pertanyaannya Bu. Begini sabar. Bagaimana cara kita bisa mengenal Allah Bapa itu? Ini bukan keselamatan dulu. Bu. iya. Bagaimana cara kita bisa mengenal Allah Bapa itu? Apakah Allah Bapa sendiri datang ke dunia memperkenalkan dirinya, atau dia mengutus utusannya datang ke dunia untuk memperkenalkan dirinya? Ya, saya paham. Ya. Sebenarnya kalau Bapak di surga mau, Bapak bisa turun sendiri, tapi itu menodai kodratnya sebagai Bapa, yaitu apa ya? Dia itu kan maha besar, nggak mungkin disamakan dengan kita manusia yang ciptaannya. Jadi perlu yang diutus untuk dunia, yaitu melalui Yesus. Karena Yesus lahirnya seperti kita, serupa dan segambar, yaitu serupa dengan kita manusia gitu. Oke, sabar Bu, jangan dulu kemana-mana. Menurut Ibu, menurut Yesus yang tadi kita baca, Allah Bapa adalah Tuhan, betul? Oke, Ibu, saya mau tanya sama Ibu nih dari hati ke hati. Utusan presiden adalah presiden atau bukan presiden? Utusan presiden itu bukan presiden. Bukan presiden. Allah Bapa menurut Yesus Tuhan. Yesus ini diutus oleh Allah Bapa. Jadi, utusan Tuhan adalah Tuhan atau bukan Tuhan? Itu beda konteks, Pak, kalau presiden. Kalau presiden itu beda kan konteks. ya. Kalau presiden itu kan manusia. Sabar, Bu. Dia bisa Utusan presiden. tugas. Iya, ini analogi, Bu. Utusan presiden bukanlah presiden. Apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Itu analoginya bagi saya lemah, nggak masuk. Saya pakainya analogi matahari aja. Ya, saya tanya sama Ibu. Analogi ini pertanyaan buat Ibu. Apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Utusan Tuhan adalah Tuhan di iman Kristen, iya, dia Tuhan. Di mana datanya? Carikan saya. Carikan saya kalau datanya. Karena saya punya beribu-ribu data yang bisa saya paparkan ke Ibu. Tapi kalau kita ganti mode belajar, begitu. Karena saya ini hobinya mode belajar, Bu. Gitu. Karena saya tidak mungkin berdebat sama orang cantik seperti Ibu, begitu. Di Yohanes 5 nomor 26. Ya, dibaca. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Terus di Ibrani 7 nomor 16, yang ditetapkan bukan berdasarkan peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi ada dua frase di sini. Ibu, itu salah, Bu. Aduh, Ibu ini sudah. Dengar baik-baik, Bu, ya. Saya ulang. Ibu fokus ke saya, Bu. Ibu fokus ke saya, ya. Fokus kata-kata saya, jangan fokus ke gantengan saya. Fokus, ya. Ibu dengar baik-baik, Bu. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, di situ dikatakan begini. Ya. Oke, ya, perhatikan baik-baik. Ibu fokus ke saya, ya. Ibu fokus ke saya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Nah, inilah sosok Allah Bapa. Kalau kita tanya kepada pendeta, pasti mutar-mutar. Dari Matius sampai Captikus. Pasti itu. Itu berapa, Pak? Nah, sekarang, ya sabar. Izinkan saya bernarasi dulu. Sekarang kita tanya kepada Yesus. Yesus, bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa itu? Maka di dalam Yohanes 1:18 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Berarti ayat ini sudah menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah Bapa, melainkan anaknya yang tunggal adalah Yesus yang menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam narasi Yohanes 5:37, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kutanya sama Ibu, untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Coba Anda baca Yohanes 3:34, Bu. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Itu ada di dalam Yohanes 3:34. Coba baca. Dibuka mute-nya, baca, Bu. Kita metode belajar, nanti baru Ibu bernarasi. Yohanes 3:34.
Dibuka Meuti. Yohanes 3. Yohanes 3:34. Yohanes 3 ayat nomor berapa, Pak? 34. Iya, Yohanes Nomor 3 berapa? ayat 34. Oh, 34. 34. Iya, 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 iya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Itu. Nah, sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Apakah benar Yesus menyampaikan firman Allah? Kita tanya kepada Yesus. Yesus, apakah kamu menyampaikan firman Allah? Yesus mengatakan, iya. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Coba ibu baca Yohanes 17:8. Ini yang terakhir. Yohanes 17 nomor 8. Ya. Ini bagian dari doa Yesus untuk murid-murid pas perjamuan terakhir ya. Ini jadi begini, ini sebab segala firman Baca yang dulu, engkau Bu. Baca dulu, Bu. Iya, sebab itu kan sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke, pertanyaan yang timbul. Tuhan ini sang pemberi firman atau sang penerima firman? Tuhan itu sang firman itu sendiri. Tuhan sang pemberi firman atau sang penerima firman? Kalau Yesus memang penerima firman, tapi kalau ditanya Tuhan itu sang pemberi firman apa Yesus penerima menerima firman? firman dari siapa, Bu? Dari Bapaknya. Dari Bapaknya. Menurut Yesus, Bapaknya itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan, cuman konteksnya beda. Tuhan. Yesus menerima Oke, firman sabar. karena dia mau ke Sabar. dunia. Iya, sabar. Menurut Yesus, Allah Bapa itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Allah Bapa itu Tuhan. Nah, Allah Bapa, Allah sekarang Anak, Allah terbalik, Bu. Kudus. Ya. Sekarang terbalik. Menurut Bapa, Yesus ini Tuhan atau hamba? Dia Tuhan. Menurut Bapa, menurut Allah Bapa, Yesus ini Tuhan apa hamba? Tuhan. Kalau menurut Mana datanya? Bapak, itu Kasih pertanyaannya kurang ini, Pak. Pertanyaannya kurang gimana ya? Kurang dapat Ada kalau dalilnya, menurut, Bu. kalau menurut Ada Bapak, dalilnya. apakah Yesus itu Tuhan apa hamba? Itu pertanyaannya menurut Bapak. Itu kayaknya kurang masuk buat saya. Ya, menurut Bapa. Dengar, Bu. Menurut Bapa, menurut Allah Bapa yang di langit, Yesus ini Tuhan atau hamba? Ya, sabar. Carikan. Menurut Bapa ya, menurut Bapa, Bu. Bukan menurut Ibu, menurut pendeta, bukan menurut Bapa. Gitu. Kalau tidak tahu dalilnya, nanti saya kasih dalilnya. Ya. Jadi begini, Pak. Menurut Bapak, Yesus itu Tuhan atau hamba? Kalau saya jawabnya dua-duanya, Pak. Dua-duanya. No, dua-dua menurut Bapa, bukan menurut Allah. Enggak. Ya maaf. Menurut Ini kan Bapak, ibu-ibu, bukan Dulu. bapak-bapak. Menurut Bapak, Yesus itu Tuhan atau hamba? Jawabannya dua-duanya. Iya. Maaf, karena saya ngomong jadi saya. Itu jawab, oke. Itu jawabannya dua-dua itu dari siapa? Kenapa? Ya, ntar. Itu Kenapa? jawabannya. Ya, nanti Dengar, dulu. Bu. Aduh. Ntar dulu saya jelasin, Pak. Silakan. Kenapa Bapak menyebut Yesus sebagai anak sekaligus Tuhan, tapi waktu di bumi Yesus Nggak juga ada, di datang mana sebagai datanya, Bu? hamba? Data di Ini mana, buktinya. woi? Ini Data. buktinya, Pak. Ntar sabar, ini buktinya. Data di mana? Iya, sabar. Yesus adalah Tuhan itu ada buktinya di Ibrani 1 nomor Menurut 8. Bapak. Menurut Bapak, Iya, Ibu, ini bukan menurut Bapak. Anda, bukan menurut pendeta. Iya, saya tahu ini menurut Bapak tertulis di Mana Ibrani dalilnya? 1 nomor 8. Bapak langsung ngomong Ibrani ke 1 anak. siapa? Ibrani 1 nomor 8, Bapak buka. Bapak buka. Bapak buka dulu, Ibu. Ibrani 1 nomor Ibu 8. dengar, Ibu simak enggak pertanyaan saya apa, Ibu? Ibu kalau tidak tahu mau Saya belajar udah lah. simpen nih. Ini Bapak kan bilang, menurut Bapak, Yesus itu Tuhan atau hamba? Ini jawabannya ada di Ibrani 1 nomor 8.
Bapak Baca. langsung ngomong ke anaknya, tetapi tentang anak ia berkata, tahtahmu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Itu jawaban bapaknya di Ibrani 1 nomor 8. Ibu, Ini bapak saya tanya sendiri. sama ibu ya. Itu perikop, dengar dulu Bu. Itu perikopnya bapak Yesus sendiri bersama loh yang malaikat manggil apa Yesus Allah. Ibu ini ngeyel pula ya. Ibu, bagaimana ibu ini? Kita mau kasih ajar tapi ngeyel. Tidak, Kalau tidak Pak, tahu belajar, Bu. saya tidak ngeyel. Saya tidak ngeyel, itu ada di Ibrani 1 kita nomor ngomong. 8. Makanya gantian kita ngomong, Ibu. Makanya gantian kita ngomong, Bu. Boleh gantian? Boleh. Boleh? Soalnya saya dikit lagi mau jemput Oke. anak sekolah nih, Pak. Iya, itu di atas itu ibu baca perikopnya apa? Yesus bersama Allah atau anak Allah bersama malaikat? Baca perikopnya itu, Bu. Ibu tidak baca perikop kok ibu begitu. Bagaimana ibu nih? Coba apa bunyi perikop di atas? Soalnya saya buka Alkitabnya digital, Pak. Oke, iya digital kan ada juga perikop ini. Saya tunjukkan sama ibu ya. Aduh, ibu ini tidak Mungkin belajar. beda Baru. saya. Kita ini hampir setiap hari, Bu. Kita ini hampir setiap hari belajar ini Bibel ibu. Ibrani 1 nomor 8 ya. Nih. Iya, Pak. Nih. Itu jawabannya. Iya, dengar Yesus dulu. bersama Sabar, Allah. dengar dulu, Bu. Sabar. Itu salah, Bu. Saya ini sudah kaji barang ini, Bu. Ibu cuma baca yang tertulis nih. Perhatikan, Bu. Di sini Ibrani 1, ini perikopnya, ini anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ini menceritakan Yesus dan para malaikat. Kalau ibu mau, di sini Bu, di Matius, ibu perhatikan sini Bu ya. Di Matius 12 nomor 15. Nomor 15. Nih. Di sini sudah jelas Yesus hamba Tuhan. Nah, makanya di 18 ini dikatakan begini, lihatlah hambaku yang kupilih. Berarti menurut Allah Bapa, Yesus ini hamba bukan Tuhan. Ini lihatlah hambaku yang kupilih. Karena perikopnya di atas, Yesus hamba Tuhan. Dikuatkan juga di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Ini sudah jelas, Bu. Masa ibu mau membantah? Coba, Bu, saya tanya sama ibu ya. Saya tanya sama ibu nih. Saya tanya sama ibu, Bu. Kalau di dalam kitab suci sudah tertulis bahwa ini adalah korek, ibu masih perhatikan saya, Bu? Ya, ini agak nge-lag Oh. sedikit di saya nih, Oke. jaringannya. Tapi saya dengar suaranya. Ya, ibu lihat ya. Kalau di dalam kitab suci sudah tertulis ini adalah korek, tiba-tiba datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah remote. Berarti itu pendeta miring apa lurus? Itu salah pendetanya. Masa korek berubah jadi remote? Salah pendetanya. Oke. Di dalam Rasul 4 nomor 27 Yesus hamba Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 3:13 Yesus hamba Tuhan. Di dalam Matius 12 nomor 18 Yesus hamba Tuhan. Di dalam Bibel Anda sudah tertulis Yesus hamba Tuhan. Datanglah seorang pendeta menjelaskan dia adalah Tuhan. Ini pendeta lurus apa bengkok? Aduh, saya takut berstatement tuh. Pendeta soalnya. Saya bukan pendeta. Saya disalahin sama Itu, pendeta Bu. itu. Itu. Di alam semesta ini cuma dua, pencipta dan ciptaan. Kalau Yesus ini dia pencipta, berarti dia bukan ciptaan. Kalau Yesus ini ciptaan, berarti dia bukan pencipta. Tidak mungkin di tengah-tengah begini. Salah itu. Tapi Makanya bagaimana di dalam lagi, Matius- Pak? Sabar. Bagaimana Sabar. lagi? Itu sudah tertulis Iya, di sabar. firman Tuhan masalahnya, Pak. Sabar, Sebelum Bu. dunia ada, Yesus sudah bersama Bapa. Ibu. Di Yohanes 1 Sabar. ayat 14. Ibu, aduh. Coba ibu baca Yohanes 1 ayat 14 itu. Coba baca baik-baik di situ. Yohanes 1 nomor 14. Jadi sebelum dunia ada, Yesus sudah bersama Bapa. Tuh, Yesus sudah Baca bersama dulu, Bu. Bapa.
Ibu Iya baca itu Pak. baik dulu. Jadi sebelum dunia ada, Yesus sudah bersama Bapa. Itu Yohanes 1 nomor Di mana? 14. Yohanes 1:14 bukan begitu bunyinya. Ibu tidak baca. Astagfirullah, ini ibu nih. Aduh. Eh. Baca ibu. Aduh, saya soalnya kurang fokus, soalnya anak saya udah mau pulang sekolah ini. Ya sudah jemput Nanti anak dilanjut dulu, lagi aja fokus ya. benar. Oke, Nanti ya. dilanjut lagi ya Pak ya. Ntar saya kasih ayatnya ya. Saya kasih satu ayat. Oke. Saya kasih satu ayat. Jawabannya tetap Yesus bersama Allah atau malaikat. Yesus bersama Allah dari kekal, bukan malaikat. Jadi terdapat di Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Ya, Allah dan ya. firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi Yesus bersama Allah dari kekal, bukan malaikat. Pak, maaf ya Pak, saya undur diri ya Pak. Soalnya anak saya Oh. udah keluar dari kelas Ya, Pak. Bu. Maaf ya Pak, maaf banget ya Pak. Nanti kita sambung lagi ya. Terima kasih Pak. Salam. Ya, sama-sama. Kalian mau mutar-mutar di depan jemaat boleh, kalau di depan orang Islam jangan kalian mutar-mutar karena Islam lebih paham Bibel.